Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau coba bikin fermentasi basah, antisipasi untuk musim kemarau ya. Karena sebentar lagi ini menginjak musim kemarau, jadi rumput-rumput lahan untuk ngarit itu agak susah. Biasanya kita di kebun karet Batu Lawang cari rumputnya, cuman ini hanya untuk antisipasi ya. Jadi kita sekarang pakainya untuk pakan domba, kita di fermentasi. Jadi ya ini diantaranya bahan-bahannya yang akan kita jadikan fermentasi. Nah ini kita pakai daun pisang ya. Ini daun pisang yang di rajang secara manual karena saya belum punya mesin cacahnya. Jadi ini masih pakai cara manual. Nah terus ini pakai pohon pisangnya ya. Nah ini pakai pohon pisang di bagian paling dalamnya lah. Nah, ini kurang lebih tadi 2 pohon lah, 2 pohon kurang. Nah terus sisanya ini adalah rambatan. Nah, daun-daun rambatan ini. Nah, terus ini rumput liar. Nah ini kita pakai rumput liar juga. Jadi ini ada 4 macam ya, 4 macam. Yang pertama ada daun pisang, yang kedua ada pohon pisangnya. Ini kita pakai pohon pisang. Terus ini adalah rumput liar sama rambatan. Nah teman-teman bisa saja ini juga ada daun karet ya, daun karet. Ini kita pakai aja nggak apa-apa. Nah ini juga kalau pengen lebih bagus gizinya, teman-teman bisa tambah pakai semacam daun kelandingan kayak gitu. Terus indigo vera itu juga gizinya lebih bagus. Oke, terus selanjutnya ini kita pakai bekatul ya. Ini kita bekatul. Jadi langsung aja lah. Jadi yang perlu disiapkan juga ini saya pakainya M4 untuk ternak ya. Nah ini bentuknya seperti ini. Ini cukup populer lah karena selain harganya murah, di toko-toko peternakan juga banyak. Terus ini kita pakai tetes tebu. Jadi ini di toko ternak juga ada. Mereknya enggak ini ya. Jadi langsung lah ya. Nah ini kita campur pakai dedak bekatul. Nah ini secukupnya aja lah bekatul ya. Yang penting rata. Terus diaduk ya. Campur. Ini sebenarnya prosesnya cukup mudah ya. Cuman kadang kita nggak mau ribet aja. Sebenarnya jadi lebih efisien bagi teman-teman yang ingin beternak.
kita mau campur ini ya, air. Nah, ini kita langsung aja. Jadi kita langsung. Jadi ini takarannya ini berapa liter ya? Paling 7 sampai 8 liter lah. Mau 10 juga nggak apa-apa airnya. Nah, ini secukupnya aja. Ini sebenarnya kalau ukuran normal 10 liter air, batas tebunya 1,5 liter, minimal 1 liter lah. Nah, ini kita masukkan tetes tebunya ya, diaduk. Ini secukupnya aja lah ya, kira-kira. Tapi kalau ukuran ideal ya tadi 1,5 liter lah tetes tebu. Cuman kalau pengen hemat ya nggak apa-apa. Yang paling penting itu di komposisi ininya, bahan fermentasinya, kayak daun-daunnya itu kalau bisa yang gizinya banyak ya. Ya minimal kandungan protein sama konsentrat itu terkandung pada bahan-bahan fermentasi. Nah, untuk M4-nya ini berapa ya? Berapa tuh botol? 10 lah, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi cukup 10 tuh, tutup 10 tutup botol untuk M4-nya. Nah, setelah proses ini selesai langsung kita siram ya. Aduk sampai rata ya.
eh, setelah ini disiram, diaduk sampai rata. Nah, tinggal kita masukkan pada blung atau tong. Nah ini ini saya untuk ukuran 1 kintal rumput ini cukup. Nah terus tadi takaran bekatulnya itu saya 5 kg untuk 1 kintal bahan fermentasi lah di daunan ini. Teman-teman kalau misalkan pengen lebih, bekatulnya 10 kg nggak apa-apa, bagus justru. Nah setelah tercampur rata, kita masukkan pada tong ya. Upayakan ini padat ya, jadi diinjek-injek aja supaya padat.
Oke, alhamdulillah selesai ya. Tinggal ini proses akhir. Ini kalau bisa di atasnya ditutup pakai katul. Sebentar. Ya teman-teman, jadi ini proses terakhir, kita tutup rapat-rapat. Ini jangan sampai ada udara yang masuk, artinya proses fermentasi ini harus benar-benar kedap udara ya. Nah, karena ini masih ada kuncian, itu nggak perlu lah misalkan dilapisi plastik ataupun apa. Tapi kalau misalkan nggak ada ataupun mau ditambah, itu lebih bagus agar proses fermentasi ini lebih maksimal. Oke, alhamdulillah. Jadi ini kita tinggal nunggu, sebenarnya cukup 12 jam ya. Ini setelah 12 jam melalui tahapan fermentasi, ini bisa langsung digunakan untuk hewan ternak kita. Nah, cuman agar kalau misalkan ingin lebih bagus, ya minimal 1 minggu atau 3 hari lah minimal. Tapi ini ketika misalkan 12 jam ingin segera digunakan juga udah bisa. Besok misalkan ini langsung dikasih makan juga nggak apa-apa, bagus. Oke, mungkin sementara itu ya yang bisa kita sharingkan. Ini adalah proses pembuatan fermentasi basah, karena ini adalah untuk sebagai bentuk antisipasi karena ini menghadapi musim kemarau. Rumput sedang agak susah ya, jadi ini cukup efektif ketika teman-teman membutuhkan pakan untuk hewan ternak teman-teman. Oke, sekian bila itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.